Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasih Fotoharia dari kelas 11 Farmasi 2. Akan menjelaskan materi tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapat dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam tulisan tersebut. Ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis. Yang kedua, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan, deskripsi tentang sesuatu, atau pemecahan atas suatu masalah. Yang ketiga, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang didasarkan pada data atau kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Yang keempat, karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif atau hasil sebenarnya serta kejujuran dalam penulisan atau hasil karya sendiri, bukan plagiat. Yang kelima, selain istilah-istilah yang bersifat denotatif, istilah yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah disusun menggunakan bahasa baku yang banyak menggunakan istilah teknis. 6. Karya ilmiah ditulis dengan menggunakan skema tertentu. 7. Karya ilmiah tidak emotif atau menimbulkan atau membangkitkan emosi. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian secara sistematis dan metodologis dalam bentuk tulisan ilmiah. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan pelajar atau mahasiswa. Dengan demikian, para pelajar atau mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan hasil dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan. 3. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Yang kedua, melatih meramu hasil pembacaan dari berbagai sumber sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah perspektif dalam bidang ilmu pengetahuan. 3. Menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar atau mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Yang kedua, melatih meramu hasil pembacaan dari berbagai sumber sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah perspektif baru tentang suatu topik atau permasalahan. Yang ketiga, melatih mengorganisasikan fakta atau data secara jelas dan sistematis sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk topik yang serupa. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Perasaan karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif, artinya maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua, tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda baik disebabkan struktur, pembahasan maupun efektivitas penggunaan kata atau kalimat. Yang ketiga, tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Yang keempat, tidak salah tafsir, artinya menggunakan ejaan kata, kalimat, dan paragraf yang baku. Yang kelima, istilah keilmuan, artinya penggunaan istilah disesuaikan dengan persoalan yang dibahas. Yang keenam, denotatif, artinya penulisan dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Yang ketujuh, rasional, artinya penulis karya menunjukkan keruntuhan pikirannya logis, alur pemikirannya lancar, dan kecermatan dan antar kalimat pada setiap paragraf dan antar paragraf dalam setiap bab. Yang kedelapan, langsung ke sasaran atau straightforward dan tidak terbelit-belit. Yang sembilan, efektif,
menganalisis karya ilmiah. Yang satu, baca dan pahami karya ilmiah yang berupa artikel atau masalah atau penelitian. Yang kedua, tentukan kriteria yang hendak digunakan dalam analisis. Yang ketiga, analisislah dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Yang keempat, tulislah hasil analisis sesuai dengan observasi yang dilakukan. Yang kelima, interpretasikan hasil analisismu sesuai kebutuhan. Yang terakhir, mengkonstruksi karya ilmiah. Satu, memilih tema tulisan merupakan pokok pembahasan dalam artikel. Pilihlah tema yang mudah dan dikuasai. Yang kedua, menulis dengan kerangka harus dibuat terlebih dahulu sebelum menulis karya ilmiah. Yang ketiga, membuat paragraf pembuka dengan baik. 4, menuliskan gagasan pokok secara gamblang. 5, memberikan ilustrasi yang wajar. Ilustrasi yang ditunjukkan dengan peristiwa atau kasus yang melatar belakangi dibuatnya karya ilmiah. Yang keenam, menggunakan gaya penulisan. Yang ketujuh, menyimpulkan isi karya ilmiah dengan pertanyaan yang kuat. 8, menyuting. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.